Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Ibnu Husain Rahmatullah, bisa dipanggil Pak Husain. Nah, di sini Bapak akan menerangkan tentang lingkungan dan kesehatan. Nah, lingkungan dan kesehatan ini yaitu pelajaran IPA, SD atau MI pada kelas 3. Selanjutnya. Nah, lingkungan sehat. Apa yang kalian pikirkan dengan lingkungan sehat? Nah, lingkungan sehat yaitu lingkungan yang kita tinggal itu rapi, nyaman, bersih, dan enak dilihat. Nah, bagaimana keadaan lingkungan di sekitarmu? Bersih dan rapi atau kotor? Nah, kalian harus menjaga kebersihan lingkungan sekitarmu. Lingkungan bersih membuat kita sehat dan nyaman. Bagaimana cara menciptakan lingkungan yang sehat? Yang pertama yaitu lingkungan sehat. Nah, pada lingkungan sehat kita harus menjaga dan membuat lingkungan yang sehat itu bagaimana? Yang pertama yaitu kebersihan lingkungan. Lingkungan yang kotor merupakan sumber penyakit. Bibit penyakit juga bersarang di tempat kotor. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan? Kita harus rajin menyapu lantai. Kita juga harus membersihkan selokan, membuang sampah pada tempatnya, dan meletakkan barang-barang di tempatnya. Contohnya, kita meletakkan buku ditata rapi di rak, dan juga pakaian dilipat dan dimasukkan dalam lemari pakaian, sehingga kita harus terbiasa oleh kebersihan lingkungan. Yang kedua yaitu udara dan air bersih. Nah, setiap saat kita menghirup udara, bagaimana jika udara itu bersih? Apa yang akan kita alami? Nah, ya tentu saja kita akan sering batuk dan terganggu pernafasan kita, dan lama-lama paru-paru kita rusak. Jadi, udara kotor dapat mengganggu kesehatan. Kita harus selalu menghirup udara bersih, dan kita harus menjaga, merawat lingkungan kita baik dalam udara dan air. Nah, udara di pegunungan bersih dan segar. Nah, di pegunungan banyak tumbuhannya mengeluarkan oksigen. Oksigen diperlukan oleh tubuh kita. Nah, di pegunungan tidak banyak pencemaran udara karena di pegunungan jarang dijelajahi oleh manusia. Nah, di sini ada contoh pencemar udara, antara lain yaitu asap pabrik dan kendaraan bermotor. Nah, di sini bagaimana dengan udara di rumah kalian? Nah, rumah yang sehat membuat sirkulasi atau pertukaran udara yang baik. Rumah harus mempunyai pintu, jendela. Rumah juga harus mempunyai lubang angin atau ventilasi. Jika pertukaran udara lancar, udara di dalam rumah menjadi segar. Selain itu, sinar matahari harus cukup masuk ke dalam rumah. Sinar matahari menjadi rumah tidak lembab. Kenapa demikian? Karena terdapat pantulan sinar matahari dan membuat kuman-kuman menjadi mati. Nah, rumah yang lembab dan gelap menjadi sarang bibit penyakit. Kenapa demikian? Karena di situ banyaknya kumpulan penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan di sini air yang bersih juga menjadikan lingkungan kita sehat. Kehidupan kita sehari-hari membutuhkan air. Air kita digunakan untuk minum, mandi, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Air yang kita perlukan adalah air bersih. Jadi,
tentu saja tidak mau mandi atau menggunakan air dengan air yang kotor, bukan? Nah, tahukah bagaimana cara mengetahui bahwa air itu bersih? Air yang bersih tidak berwarna dan tidak berbau. Air yang berwarna dan berbau menunjukkan adanya zat lain. Selanjutnya, B. Penyebab lingkungan tidak sehat. Kesehatan lingkungan kita tergantung pada diri kita. Lingkungan tidak sehat disebabkan oleh kebiasaan hidup kita. Contohnya, membuang sampah sembarangan. Nah, kebiasaan membuang sampah sembarangan ini merugikan diri kita sendiri. Ini akan mengganggu keindahan dan kesehatan lingkungan sekitar kita. Kebiasaan ini juga dapat menyebabkan bencana. Sampah adalah tempat kesukaan lalat, dan lalat tersebut dapat hinggap di makanan yang akan kita makan. Lalat dapat menyebarkan penyakit. Kenapa demikian? Karena lalat suka yang tempat-tempat yang kotor. Kita tidak boleh membuang sampah di selokan atau sungai. Nah, sampah akan menyumbat aliran air sehingga dapat menimbulkan bencana, melainkan yaitu bencana banjir dan terganggunya. Kemudian yang C, kondisi lingkungan yang mempengaruhi kesehatan. Kesehatan kita dipengaruhi keadaan lingkungan kita. Lingkungan sehat membuat tubuh kita sehat. Sebaliknya, lingkungan tidak sehat membuat tubuh kita mudah sakit. Lingkungan tidak sehat dapat dikatakan telah tercemar. Nah, pencemaran dapat terjadi di mana saja. Contohnya yaitu pencemaran tanah, air, dan udara. Contoh pada gambar di bawah ini. Nah, yang pertama yaitu pencemaran tanah. Nah, tanah dapat tercemar. Bagaimana penyebabnya? Penyebabnya antara lain membuang sampah plastik. Kenapa demikian? Sampah plastik tidak dapat membusuk. Jadi kita tidak boleh membuang sampah plastik di tanah. Nah, sampah plastik dikumpulkan dan plastik tersebut dapat didaur ulang. Kemudian yang B yaitu limbah cair. Nah, limbah cair ini yaitu air proses industri dari industri. Kenapa demikian? Karena air tersebut dapat meresap di dalam tanah. Yang selanjutnya yang C, kecelakaan kendaraan yang mengangkut minyak atau limbah cair. Nah, jika minyak atau limbah cair tersebut tumbah ke dalam tanah akan menyebabkan pencemari tanah, dan pencemaran tanah menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah sehingga tanaman yang kita tanam di tanah tidak dapat tumbuh dengan baik dan membesar. Nah, keadaan ini dapat mengganggu pertumbuhan tanah. Nah, dan lama-kelamaan tanaman tersebut dapat mati atau layu. Yang kedua yaitu pencemaran udara. Udara tercemar karena masuknya zat berbahaya. Pencemaran udara berupa debu dan asap. Bau tidak sedap juga merupakan pencemaran. Debu merupakan butiran benda padat yang halus. Debu ini ada di mana-mana. Coba raba dinding kelas kalian. Nah, pada dinding itu maka kita dapat lihat atau kita rasakan bagaimana tangan yang debu tersebut menempel di tanah. Nah, timbunan sampah dapat menyebabkan pencemaran udara. Kenapa demikian? Karena menimbulkan bau tidak sedap. Nah, asap adalah pencemaran udara yang berbahaya. Nah, asap berbahaya yang jika kita hirup, antara lain letusan gunung berapi, aktivitas pabrik, asap rokok, asap kendaraan bermotor,
dan asap dari pembakaran sampah. Asap kendaraan bermotor berbahaya. Asap yang mengandung gas karbon dioksida. Gas ini sangat beracun. Bila dihirup dapat menyebabkan mual dan kepala pusing, bahkan mengakibatkan pingsan hingga kematian. Nah, pencemaran udara juga merugikan tumbuhan. Zat pencemar udara menempel pada daun. Zat ini menghalangi masuknya sinar matahari. Jadi, zat pencemar menghambat fotosintesis pada. Selanjutnya yang pencemaran air. Nah, pencemaran air dapat disebabkan oleh limbah pabrik. Limbah pabrik mengandung bahan-bahan berbahaya. Limbah tidak boleh langsung dibuang ke sungai karena dapat menyebabkan pencemaran air pada aliran sungai. Pencemaran air lainnya adalah pupuk tanaman. Nah, pupuk kimia dan pestisida karena dapat membunuh hama pada tanaman sehingga pupuk akan meresap ke dalam tanah kemudian masuk ke sungai dan danau. Nah, sabun dan deterjen juga mencemari air karena air yang tercemar menjadi beracun. Kita tidak boleh minum dan mandi dengan air tersebut sehingga air tersebut berwarna dan selanjutnya yaitu T, memelihara kesehatan lingkungan. Nah, memelihara kesehatan lingkungan berarti menjaga kesehatan. Jika lingkungan sehat, tubuh kita juga sehat. Kita harus menjaga kesehatan lingkungan agar terhindar dari penyakit. Nah, kita harus rajin membersihkan rumah kita. Lantai rumah perlu disapu dan dipel. Tujuannya agar rumah kita tidak berdebu dan debu dapat mengganggu pernafasan kita. Nah, contohnya pada Nah, jadi lingkungan kesehatan yang tadi Pak Guru terangkan tentang kebersihan lingkungan. Jadi kita harus merawat lingkungan yang ada di sekitar kita. Contohnya nih, pada gambar tersebut terdapat suatu pemandangan yang bisa kita pandang dengan lebih baik dan lebih segar yang terdapat pada. Nah, kemudian udara dan air bersih. Nah, pada gambar ini jadi kita dapat melihat atau menikmati pemandangan atau udara dan air bersih. Jadi udara dan air bersih yang dapat kita nikmati di lingkungan sekitar kita. Jadi kita bisa dengan nyaman dan bergerak dengan. Nah, jadi penyebab lingkungan yang tidak sehat dapat kita lihat pada gambar yang satu terdapat rumah dan aliran sungai. Nah, aliran tersebut dapat menyebabkan lingkungan kita tidak sehat dan terganggunya aktivitas kita di sekitar rumah, melainkan dengan baunya sampah yang menghambat di sungai dapat kita terganggu. Jadi air pun juga kita terganggu. Nah, jadi kondisi lingkungan yang mempengaruhi kesehatan kita yaitu kita harus rajin berolahraga, membersihkan sekitar rumah, dan menanam tanaman dan merawat tanah agar subur sehingga tanaman tersebut dapat tumbuh. Nah, jadi pencemaran tanah itu melainkan membuang sampah sembarangan atau membakar sampah plastik dan bekas yang lainnya pada. Nah, pencemaran udara ini juga kita dapat merasakannya. Contohnya di area Jalan Pantura. Jadi terdapat banyak
asap kendaraan, asap pabrik, asap kendaraan bermotor, dan juga asap rokok, sehingga kita dapat mengganggu pernafasan kita, tidak segar dan tidak nyaman, sehingga kita bisa sesak. Nah, yang ketiga yaitu pencemaran air. Nah, pencemaran air ini contohnya kita membuang sampah atau bekas alat rumah tangga atau bekas bungkus makanan kita buang ke sungai, sehingga pencemaran air tersebut dapat tercemar sehingga air berbau dan berwarna, melainkan juga dari hasil limbah industri yang dibuang di sungai secara langsung, dan di situ dapat menyebabkan pencemaran air sehingga baik dalam ikan maupun makhluk hewan yang hidup di dalam air dapat terganggu dan menimbulkan kematian hewan yang ada di dalam laut. Contohnya, jadi memelihara kesehatan lingkungan baik dengan membersihkan, menyapu atau merawat tanaman, tanah, dan tumbuhan, sehingga kita dapat menikmati apa yang kita dapat, apa yang kita laksanakan, dan sehingga kita nyaman tinggal di lingkungan sekitar kita. Jadi kita harus menjaga lingkungan sekitar kita agar sehat. Nah, pada gambar tersebut terdapat anak sedang menyapu dan membuang sampah pada tempatnya. Gambar yang kedua yaitu banyak seseorang yang ada di kampung itu bergotong royong untuk membersihkan area di lingkungan sekitar kita. Jadi demikian yang Bapak Guru sampaikan tentang materi lingkungan dan kesehatan. Terima kasih. Semoga bermanfaat atas pembelajaran yang Pak Guru sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.